Assalamualaikum, good morning. Today we will start for online studying. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Halaman IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Salah satu contohnya adalah singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Nah, ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong. Contohnya getuk, combro, dan keripik singkong. Singkong merupakan contoh umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Kali ini kita akan belajar sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam di setiap pulau tidak selalu sama karena perbedaan kondisi alam. Pulau Sumatera, kondisi alamnya banyak pegunungan. Budidaya perkebunannya adalah kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman teh, kopi, dan kina. Untuk dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Daerah pesisir pantainya dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kondisi alam Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Pulau Kalimantan kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Di Pulau Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Di Pulau Sulawesi banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai makanan pokok. Pulau Papua
menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas digunakan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. SDP KD 3.2 dan 4.2 bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, dalam bernyanyi kita perlu mengetahui beberapa teknik bernyanyi yang baik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi diantaranya yang pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan itu penting dalam bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Kemudian yang ketiga, sikap tubuh yang baik adalah berdiri tegap. Yang keempat, menguasai artikulasi, mengucapkan huruf A, I, U, E, O dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan agar tenggorokan tidak sakit. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Lagu naik becak memiliki tanda birama. Tanda birama adalah tanda untuk menentukan jumlah ketukan pada sebuah lagu. Nah, pada lagu naik becak memiliki tanda birama 3/4. Artinya, dalam satu birama terdapat 3 ketukan, yang satu ketukan bernilai 1/4. Selain itu, terdapat tempo. Tempo adalah cepat atau lambat sebuah lagu dinyanyikan. Tempo pada lagu naik becak merupakan tempo allegretto. Tempo allegretto artinya lagu yang dinyanyikan dengan tempo agak cepat dan riang. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Nah, selain kentang, salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Berikut ini adalah langkah percobaan lemon sebagai sumber energi alternatif. Kalian bisa lihat teks petunjuknya. Di dalamnya terdapat alat dan bahan serta langkah kegiatannya. Nah, bagaimana mengubah teks petunjuk ini menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Caranya adalah kalian tuliskan langkah percobaan tersebut ke dalam bentuk paragraf. Kemudian baru kalian bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2, hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti kita telah memenuhi kewajiban untuk memelihara lingkungan. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban kita dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan.
Kita harus menggunakan air dengan bijak, tidak membuang-buang air. Kedua, yaitu menggunakan kendaraan hemat energi, contohnya menggunakan sepeda saat berpergian. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Buanglah limbah pada tempatnya. Jangan membuang sampah ke sungai, karena itu dapat menimbulkan bencana alam. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan di siang hari. Matikanlah lampumu saat siang hari. Dan yang kelima, yaitu mengurangi penggunaan energi. Kalian bisa mencoba contoh-contoh berikut ini di rumah. Menggunakan kentang untuk menyalakan lampu, wortel, keju, lemon, dan lain sebagainya. Nah, setelah melaksanakan kewajiban dalam memelihara lingkungan, kalian tentunya akan mendapatkan hak-hak berikut ini. Yang pertama, memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan dengan baik. Mendapatkan tubuh yang sehat, kemudian dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Dan yang terakhir, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar.